Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata pelajaran farmakognosi dasar untuk kelas 10 farmasi tingkat sekolah menengah kejuruan. Oke, kita akan membahas yaitu tentang memahami farmakognosi dan tanaman obat atau simplicia bagian kedua. Jadi masih bab yang pertama tapi bagian kedua ya. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah sistematika tumbuhan, kemudian bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat, kemudian zat berkhasiat dari tanaman obat dan manfaatnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Oke, tentang sistematika tumbuhan. Sistematika tumbuhan adalah cara penggolongan jenis-jenis tumbuhan berdasarkan persamaan sifat morfologis anatomis yang tetap. Menurut sistematika tumbuhan, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 4 divisi. Yang pertama, Talophyta atau tumbuhan tanpa bentuk batang dan daun. Kemudian ada Bryophyta, tumbuhan lumut. Yang ketiga, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang keempat, Spermatophyta atau Anthophyta, ialah tumbuhan biji bunga. Tiap divisi dibagi lagi dalam beberapa kelas dan seterusnya berturut-turut menjadi ordo, famili, genus, spesies, varietas, dan forma. Pada beberapa hal tertentu, terdapat subdivisi subkelas atau subordo. Sebagai contoh adalah tumbuhan obat jambu biji dengan nama latin Visidium guajava. Berikut adalah sistematika jambu biji. Kingdom, plante atau tumbuhan. Subkingdomnya Tracheobiontra atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisinya Spermatophyta atau menghasilkan biji. Kemudian divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelas termasuk Magnoliopsida berkeping 2 atau dikotil, kemudian subkelasnya Rosidae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Psidium, spesiesnya Psidium guajava L. Bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat. Bagian-bagian tanaman yang satu dengan yang lain dapat berbeda, tergantung pada divisi tumbuhan tersebut. Untuk tumbuhan paku dan tumbuhan biji, tumbuhan telah memiliki kormus sehingga disebut juga Cormophyta. Kormus umumnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada akar, batang, dan daun. Jadi, pada tumbuhan paku dan tumbuhan biji sudah dapat dibedakan ya dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Bagian tumbuhan yang lain dapat dipandang sebagai penjelmaan dari salah satu atau 2 bagian pokok yang tadi. Contohnya, ada akar tinggal atau rimpang, sebenarnya adalah batang yang berada di dalam tanah. Kemudian duri merupakan modifikasi batang atau daun. Umbi batang merupakan modifikasi batang dan umbi akar merupakan modifikasi akar. Bagian tumbuhan yang lain yaitu adalah bunga, biji, buah, umbi lapis, kayu, kulit batang, kulit buah, kuncup, alat-alat pembelit, dan lain-lain. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat dikenal sebagai Simplicia nabati. Menurut definisinya, Simplicia nabati adalah Simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Jadi tergantung pada tanamannya. Ada Simplicia yang berupa tanaman utuh seperti herba pegagan dari tanaman Centella asiatica, ada yang berupa buah seperti buah das manis dari tanaman Pimpinella anisum, dan lain-lain. Sedangkan eksudat tanaman adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh tanaman itu sendiri, seperti getah buah mentah atau daun pepaya yang dapat diolah menjadi papain. Kemudian ada resin dari batang tanaman Myroxylon pereire yang menghasilkan balsam pero dan lain-lain. Berikutnya ada sebuah tabel yang akan menjelaskan bagian tanaman, nama latin bagian tanaman, nama Simplicia dalam bahasa Latin, dan nama latin tanaman. Tabel tersebut dapat memberikan informasi yang cukup untuk memperoleh pemahaman bahwa bagian-bagian tanaman tertentu dapat digunakan sebagai obat. Tidak seluruh bagian tanaman mengandung jumlah zat berkhasiat yang sama. Misalnya, minyak atsiri dari tanaman jahe banyak terdapat dalam akar tinggal, walaupun bagian daunnya juga mengandung minyak atsiri. Dengan kata lain, yang digunakan sebagai obat adalah bagian tanaman yang mengandung zat berkhasiat yang paling banyak. Oke, berikut adalah tabelnya. Ada bagian tanaman, nama latin, nama Simplicia, nama latin, dan nama asal. Kita ambil beberapa contoh ya. Ada akar atau nama latinnya radix, nama Simplicia Rauwolfia serpentine radix, nama latin tanaman asalnya Rauwolfia serpentine. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma, yaitu Curcuma rhizome atau Curcuma santoriza. Dan beberapa lagi nanti ada kulit yaitu cortex, nama Simplicianya Cincone cortex, nama latin tanaman asalnya Cinchona succirubra. Kemudian ada kulit buah, nama latinnya Fructus cortex, nama Simplicianya Granate fructus cortex,
Nama tanaman asal atau nama latin tanaman asalnya adalah Punica granatum. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bagian tanaman, kemudian nama latinnya apa, kemudian contoh nama simplicianya dan nama latin tanaman asalnya. Oke, berikutnya adalah pembahasan terakhir tentang zat berkhasiat dari tanaman obat dan manfaatnya. Di dalam simplicia terdapat zat-zat berkhasiat seperti golongan alkaloid, glikosida, flavonoid, steroid, antibiotik, minyak atsiri, tanin, dan vitamin, dan juga lain-lain. Zat-zat tersebut merupakan zat aktif yang memberikan efek farmakologis tertentu. Selain itu, terdapat juga zat inert yaitu zat yang tidak menunjukkan efek farmakologis seperti selulosa, pati, albumin, dan lain-lain. Kemudian contohnya adalah kulit kina atau Cinchona cortex mengandung banyak alkaloid diantaranya kinin, kinidin, sinkonin, dan sinkonidin. Kinin merupakan efek anti malaria, sedangkan kinidin mempunyai efek anti aritmia atau bisa dikatakan sebagai untuk obat jantung. Dengan demikian, tanaman obat tersebut dapat digunakan sebagai obat karena mengandung zat berkhasiat tertentu yang bertanggung jawab terhadap efek farmakologis tertentu. Meskipun begitu, belum semua tanaman obat yang digunakan masyarakat untuk pengobatan tradisional telah diteliti kandungan zat berkhasiatnya. Hal ini menjadi tanggung jawab para peneliti di bidang farmasi untuk dapat mengetahuinya sehingga khasiat suatu tanaman obat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat dan juga efek farmakologinya. Tanaman obat yang pertama adalah Curcuma domestica. Nama latinnya adalah kunyit. Zat berkhasiatnya kurkumin, khasiatnya anti radang, anti tumor, hepaprotektor, dan antioksidan. Kemudian ada Caipilles IPK canhua. Nama daerahnya IPK, zat berkhasiatnya emetin. Khasiatnya adalah sebagai emetik. Kemudian ada Parameria laevigata atau kayu rapat, zat berkhasiatnya tanin, khasiatnya astringen. Ada juga Atropa belladon, nama daerahnya belladonna, zat berkhasiatnya hyosin, khasiatnya antispasmodik. Kemudian ada Mentha piperita, peppermint atau zat berkhasiatnya mengandung mentol, kegunaan atau khasiatnya sebagai anti-iritan dan antiseptik. Kemudian ada Eugenia caryophyllata, nama daerahnya cengkeh, zat berkhasiatnya eugenol, khasiatnya analgesik gigi, dan beberapa contoh seterusnya. Yang terakhir adalah Aloe barbadensis, nama daerahnya lidah buaya, zat berkhasiatnya barbaloin, khasiatnya sebagai laksatif. Ya, alhamdulillah itu adalah pembahasan dari bab yang pertama atau KD pertama untuk farmakognisi dasar kelas 10 farmasi. Bagian yang kedua, alhamdulillah telah selesai. Jazakumullah khair buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.